Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Matematika mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, untuk bisa belajar matematika maka kalian perlu untuk banyak latihan dan memperhatikan video ini. Oke, mari kita mulai video pembelajaran. Kita masuk ke materi baru. Materi tentang program linear di bab selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan penyelesaian SPTLDV. Apa sih SPTLDV? Jadi SPTLDV itu kepanjangan dari sistem pertidaksamaan. PT-nya adalah pertidaksamaan, L itu adalah linear, DV adalah dua variabel. Adalah gabungan dua atau lebih sebuah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Artinya variabelnya tidak berpangkat. Misalkan X pangkat 2. Nah, itu artinya dia berderajat 2. X pangkat 3. Dia berderajat 3 variabelnya. Kalau berderajat 1 berarti dia X atau Y saja. Variabel itu apa sih? Gampangnya variabel adalah huruf. Dia sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Jika kebenarannya akan menjadi benar atau salah jika kita memasukkan sebuah konstanta. Variabel gampangnya adalah sebuah huruf. Ya. Tanda-tanda pertidaksamaan ada beberapa. Nah, ini materi yang sudah Bapak jelaskan di materi induksi matematika. Jika tandanya seperti ini dibaca kurang dari. Jika ada garis bawahnya, maka ini adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, jika kalian menemukan tanda seperti ini dibacanya lebih dari. Oke. Jika seperti ini ada garis di bawahnya lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau ada garisnya di bawah, itulah garis sama dengan. Oke. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa pertidaksamaan? Karena tandanya bukan sama dengan. Dia kalau di sini menggunakan tanda kurang dari sesuai dengan ini. Nah, kalau ini dia menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Linear, kenapa kok dinamakan linear? Nanti ketika dia di sistem koordinat kartesius, dia berupa garis lurus kalau digambarkan. Nah, dua variabel di sini karena dia ada dua huruf dalam pertidaksamaan ini. Ini adalah ada X dan Y. Di sini yang pertidaksamaan ini min 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Ini ada juga dua variabel, yaitu ada min 3 dan variabelnya adalah X dan 4. Oke. Jika dua ini digabungkan, dia menjadi sebuah sistem. Sistem itu adalah gabungan dua atau lebih. Kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel berarti gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau ini digabungkan dengan ini mencari penyelesaiannya, itulah namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu adalah nanti kita akan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana sih melukis koordinat kartesius. Oke. Nah, ada dua garis yang arahnya ini, jadi arahnya ke kanan dan ke kiri, dan ada garis yang arahnya ke atas dan ke bawah. Nah, garis yang mendatar ini namanya adalah sumbu X. Garis yang arahnya ke atas dan ke bawah ini adalah sumbu Y. Ingat, kita beri ini huruf kapital ya. Sumbu X dan sumbu Y. Kedua sumbu atau garis ini dia harus tegak lurus dalam melukis koordinat kartesius. Harus tegak lurus dan ingat, setiap ujungnya dia harus ada tanda panah. Kenapa? Karena sebuah garis itu bisa diperpanjang. Nah, panah ini menunjukkan bahwa dia bisa diperpanjang. Dia panjangnya tidak hanya segitu,
dia bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Maka kenapa kok ada panahnya di setiap sudut-sudut, di setiap akhir dari sebuah garis ini. Oke. Nah, selanjutnya dalam melukis nanti kalau ada di sini kan garis kecil-kecil seperti ini, maka kita menggunakan jarak yang sama. Jika jarak ke sini dari titik pusat, ini namanya titik sini, ini titik pertemuan dua garis ini namanya titik pusat, dia jaraknya harus sama. Kalau dia 1 cm, maka ini ke sini 1 cm, ini ke sini juga 1 cm, dari sini ke sini juga 1 cm. Jadi harus sama semua. Oke? Nah, kira-kira jika sudah jadi, jaraknya akan sama seperti ini. Nah, ini ke sini pun nanti jaraknya akan sama. Oke. Nah, baru kemudian setelah kita membuat seperti ini, apa sih gunanya garis-garis ini? Maka di tengah ini namanya titik origin, titik asal 0,0, atau di sini ini bukan O ya, ini 0. Kita baru di bawah garisnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2. Karena semakin ke sini ini adalah setelah 0, ini adalah X positif. Kalau ini sumbu X yang negatif. Jadi negatif satunya bukan dimulai dari sini, tapi dari sini setelah 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumbu X. Sumbunya juga sama. Di atas 0 ini adalah positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke bawah, di bawah 0 itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dia tidak harus kiri dan kanan harus sama. Misalkan di sini 8, di sini harus negatif 8, tidak. Kita menyesuaikan dengan gambar kita nantinya. Oke? Kira-kira itu untuk penjelasan sedikit tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Gambarlah daerah penyelesaian X lebih dari 0. Nah, X lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita misalkan X itu sama dengan 0. Berarti kita harus mencari X sama dengan 0 itu di mana? Ini kan ada X. Oh, di sini ada 0. Berarti 0 itu di mana sepanjang ini? Ternyata 0 itu di sini. Nah, maka kita tandai, kita beri titik. Kemudian, garisnya yang mana? Untuk sebuah daerah berarti, jadi kalau kita dalam kehidupan nyata, untuk tahu daerah kita, maka ada namanya pembatas, dinding. Nah, dindingnya bagaimana? Dindingnya ternyata, karena ini adalah X sama dengan 0, dia harus lebih atau kurang, maka dindingnya adalah sumbu Y. Nah, ini adalah dinding. Pembeda antara lebih dari 0 dan kurang dari 0. Tapi yang diminta adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau lebih dari, nah ini garis sumbu Y ini berarti dia adalah garis X sama dengan 0. Nah, yang Bapak hitami ini bukan daerahnya. Karena daerahnya yang diminta adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti 1, 2, 3, 4 arahnya ke sana. Nah, itulah yang dinamakan dengan DP. Jadi DP itu daerah penyelesaiannya. Dia punya daerah, sebuah batasnya adalah ini, daerahnya mana? Daerahnya adalah yang bersih. Maka program linear sering dikatakan dengan daerah bersih. Oke ya. Nah, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Maka kita lihat ini gambaran sederhana saja. Nah, Y-nya mana? Ini kan Y. Kita harus tahu dulu Y lebih dari 0 berarti dia di sumbu Y. Oke. Nah, sumbu Y, 0-nya cari di mana? Oh, 0-nya di sini juga. Cuma pembatas di sini adalah Y. Y harus lebih dari 0. Berarti kita cari di mana pembatasnya? Ternyata pembatasnya adalah ini. Di X. Maka sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Karena dia lebih, yang kurang kita kasih arsiran. Arsiran bisa berupa garis atau berupa hitam-hitam seperti Bapak tadi. Nah, negatif Y ini kan positif. Y lebih dari 0 itu kira-kira berapa saja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang kurang kita kasih arsir. Nah, dia ke bawah. Ini adalah daerah yang bukan daerahnya yang diarsir. Yang diarsir, yang daerah penyelesaiannya adalah yang bersih atau yang di atas. Kenapa kok di atas? Karena dia nilainya adalah Y lebih dari 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu nanti kita akan gunakan dalam
pemodelan program linear di soal cerita. Nah, itu namanya adalah syarat mutlak. Dia harus ada. X lebih dari sama dengan 0, X, Y lebih dari atau sama dengan 0, itu juga syarat mutlak. Nah, kita masuk ke soalnya. Jika bukan X lebih dari 0 atau Y lebih dari 0. Oke, misalkan seperti ini. Gambarlah daerah penyelesaian 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menggambar, maka kita perlu namanya memisalkan. Jadi, permisalan ini ingat, tandanya ini kalau dalam permisalan dia harus berupa sama dengan. Oke, berupa sama dengan ya, sudah ya. Jadi, kalau dia tandanya pertidaksamaan, jadikan persamaan dulu. 3X tambah 2Y sama dengan 6. Baru kemudian, jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Dari mana? X-nya itu 0. Berarti, nah, dari mana? X-nya 0, berarti X-nya yang ditutup. Sisa apa? Y. Nih, maka ini kita bagikan dengan angka di sebelah Y. 6 kita bagikan dengan angka yang ada pada Y. 6 dibagi 2 berapa? 3. Makalah dapatlah jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Didapat dari itu. X-nya 0, berarti X-nya ditutup atau hilang, nggak ada gunanya. Oke, baru kita bagikan angka yang setelah sama dengan, kita bagikan dengan angka di sebelahnya Y. Maka 6 bagi 2 dapatnya 3, maka Y dapatnya 3. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya yang ditutup. Nah, kita tutup aja. Kita bagikan 6 ini, kita bagikan dengan angkanya X. Berapa? Angkanya X, oh ternyata 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Maka inilah diperolehlah X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Baru kita gambar. Nah, ini ada cara 2 juga. Sama sebenarnya. Jika X-nya 0, berarti X-nya tutup. Tutup ini, baru nanti bagikan 6 bagi 2, 3. Nah, jika Y-nya 0, sini, maka X-nya di sini. Tapi ini yang ada di buku. Cuma Bapak kurang cara ini agak sedikit. Jika X-nya 0, biasanya nanti ada kesalahan penulisan. Biasanya kebalik. Di sini 2-nya, di sini 3. Maka cara yang aman adalah cara 1. Nah, jadi yang di buku itu dapatnya seperti ini. Oke ya. Jika X-nya 0, X-nya tutup. 6 bagi 2, 3. Taruh di bawah. Jika Y-nya 0, jadi ini dan ini itu adalah ketentuan. Jika Y-nya 0, maka X-nya 2. Y-nya 0, Y-nya tutup. 6 bagi 3, 2. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat, perhatikan, nilai Y sama dengan 3, kita cari di sumbu Y. Karena Y sama dengan 3, kita cari Y sama dengan 3 di mana? Sini. Jangan sampai keliru ini. Nanti karena garisnya akan berbeda. Nah, sini ya. Jadi, Y sama dengan 3, kita cari titiknya. Di mana? Oh, titiknya di sini. Maka kita tandai dulu. Nah, kalau Bapak di sini tandai dengan warna merah. Jika sudah, perhatikan juga X. Sekarang kita perhatikan X. X-nya berapa? 2. Maka kita cari sumbu X. Nah, pada sumbu X. Jika X-nya sama dengan 2, kita cari pada sumbu X. Oke? Pada sumbu X ternyata di sini 2. Oke? Jika sudah di sini 2, maka kita tandai juga. Oke? Jika sudah, kedua titik ini, 3 dan 2, itu kita tarik garis. Oke? Nah, kira-kira garis gini. Ingat, garisnya dia haruslah tidak putus, ya. Garisnya di sininya ada namanya panah. Kemudian di salah satu ujung, bisa di atas di bawah, ini terjadi kesalahan. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 6, kita tulis. Bisa di ujung ini atau bisa juga di bawah. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ini sering kebalik. Jika Y sama dengan 3, kita taruh di sumbu Y-nya. Kita cari 3. Kalau nanti negatif, cari negatif. X-nya 2, berarti dia di sumbu X. Nilainya adalah 2. Oke? Jadi ini hati-hati. Setelah kita tarik, kita pakai namanya titik uji. Apa gunanya titik uji?
supaya tahu arsirannya kan kita tadi mencari daerah penyelesaian. Arsirannya kemana, daerah penyelesaiannya yang mana. Kita titik uji. 0,0 ini artinya apa? Artinya X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Mana? Persamaannya yang ini. Kita kembalikan lagi. Bukan lagi tandanya sama dengan seperti ini. Namanya titik uji, kita menguji titik ini. Oke? Nah, X-nya 0,0 ini artinya X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 3 kali 0 ditambah 2Y berarti 2 kali 0 kurang dari 12. 3 kali 0, 0. Tambah 2 kali 0, ini pasti 0. Sudah, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Nah, 0 itu kurang dari 12, benar atau salah? Benar ya? Nah, nanti kalau tandanya misalkan tandanya ke sini, 0 lebih dari 12, itu yang salah. Karena ini 0 kurang dari 12, ingat, jika benar ada salah. Nah, jika pernyataan itu benar, gunanya pernyataan ini, benar atau salah, jika benar, arsiran menjauhi titik 0. Oke, jika benar, pernyataan ini benar, jadi hati-hati di sini. Selain tadi kita menentukan titiknya ini, kita hati-hati di pernyataan benar atau salah di sini. Jika pernyataan benar, arsiran menjauhi titik 0. Nah, menjauhi titik ini. DP mendekati titik 0. Jika pernyataannya nanti salah, arsirannya menjauhi titik 0. DP-nya mendekati. Maaf, ini jika pernyataan salah, arsiran mendekati. Nah, DP-nya dia menjauhi, dia berkebalikan. Oke. Nah, karena dia benar, maka arsiran menjauhi. Nah, berarti dia ke atas. Kalau nolnya di sini, arsirannya ke atas. Karena dia menjauhi. Kalau dia mendekati, dia akan ke bawah sini. Oke. Nah, DP-nya berarti dia mendekati. Artinya DP itu di bawahnya. Dia berlawanan dengan arsiran DP itu. Oke ya. Nah, inilah kira-kira DP-nya. DP-nya adalah, ini kalau garis diperpanjang, dia di bawah garis. Arsiran itu yang bukan, DP atau daerah bersih, daerah penyelesaian itu yang bersih. Nah, itu yang akan kita gunakan. Oke. Pertidaksamaan linear. Contoh selanjutnya, ini ada di buku di halaman 19. Gambarlah daerah penyelesaian X tambah Y kurang dari sama dengan 6, 3X tambah 8Y kurang dari 24, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan dua ini. Ini ada dua persamaan. Kalau tadi satu aja pertidaksamaannya, yaitu adalah 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kalau sekarang ada dua. Pertidaksamaan yang pertama adalah X tambah Y kurang dari 6 sama dengan 6. Dan pertidaksamaan yang kedua adalah 3X tambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Kalau ini tidak usah diperhatikan, ini nanti langsung kita garis. Tentunya kalian masih ingat. Oke? Nah, misalkan X tambah Y sama dengan 6, maka jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Dari mana? X-nya ditutup. Sisa Y. Kalau nggak ada angkanya di sebelah Y, berarti angkanya 1. 6 bagi 1 itu 6. Nah, ingat ya. Kalau tidak ada angkanya, berarti angkanya itu 1. Karena 1 itu punya keistimewaan. 1 boleh disebutkan atau boleh ditulis. Atau juga boleh tidak ditulis. Jika Y-nya 0, maka Y-nya tutup. 6 bagi 1 berapa? Maka Y-nya dan X-nya. Jika Y-nya 0 ditutup, dapatlah X. 6 bagi 1. Nah, kemudian kita gambar. Karena ini masih bisa kita menggunakan skala 1, boleh kita menggunakan skala 1. Atau kalau mau skala 2 juga boleh. 2, 3, 2, 4, 6, 8. Jadi tidak perlu 1, 2, 3. Atau misalkan pakai kelipatan 5 juga boleh. 5, 10, 15, 20. Tergantung kondisi dari ini nanti. Nah, kalau ini kan angkanya masih kecil. Angkanya kecil gunakan skala 1. Oke. Nah, perhatikan X dan Y. Nah, Y-nya 6 ya. Berarti Y-nya kita cari di sini. Nah, Y-nya mana 6? Oh, ternyata di sini. Tandai. Oke.
X-nya mana? 6. X-nya kita berarti nyarinya ke sumbu X. Di mana? Sini. Berarti kita tandai juga dengan satu warna. Nah, kemudian tadi apa langkah selanjutnya? Kita tarik garis dari titik ini ke titik ini. Kita tarik garis. Nah, di salah satu ujungnya kasih persamaan X tambah Y sama dengan 6. Mengikuti ini. Jadi, kita selesaikan dulu satu ini. Baru kita lanjut ke 3X tambah 8Y kurang dari 24. Nah, kita titik uji dulu. 0,0 berarti kita masukkan yang ini. X tambah Y kurang dari 0 berarti 0 tambah 0. Karena titik uji 0,0 ini artinya X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. 0 tambah 0 kurang dari 6. Kita ngikuti yang ini. 0 kurang dari 6 benar atau salah? 0 itu lebih kecil atau kalau kurang dari itu lebih kecil. Ya. Ingat, kalau lebih dari berarti dia lebih besar. 0 lebih kecil dari 6. Benar enggak nilainya? Benar. Berarti jika benar apa? Arsiran menjauhi titik 0. DP mendekati. Nah, arsirannya berarti menjauhi. Dia ke atas. Oke. Sudah? Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke pertidasaman yang kedua. 3X tambah 8Y sama dengan 24. Nah, jika X-nya 0, X-nya tutup. Dapatlah Y-nya berapa? 24 dibagi 8 berapa? 3. Dapatlah 3 ini dari 24 bagi 8 berapa? 3. Nah, jika Y-nya 0, X-nya berapa? Kita tutup. Y-nya 0, berarti Y-nya ditutup. 24 bagi 3 itu adalah 8, maka X-nya 8. Baru kita gambar. Kita taruh. 3 itu di mana? 3 itu punyanya siapa? Oh, 3 itu Y sama dengan 3. Berarti yang Y itu di sini itu 3. 3-nya bukan di sini. Karena ini punyanya X. Y sama dengan 3. Berarti ini punyanya Y. Ini 3. Di sini berarti ya. Nah, kita kasih titik. Tandai. Baru 8 itu punyanya X. X berarti di sini. Nah, baru apa? Kemudian tariklah garis. Nah, di salah satu ujung kasih 3X tambah 8Y sama dengan 24. Baru apa? Kemudian titik uji 0,0. Nah, 3 kali 0 tambah 8 kali 0 kurang dari 24. Oke. 0 kurang dari 24 benar atau salah? 0 lebih kecil dari 24 benar atau salah? Ternyata pernyataan itu adalah benar. Ingat, jika benar, DP-nya arsirannya menjauhi titik 0. Kalau menjauhi gini. Kalau mendekati nanti ke bawah. Nah, sudah? Kemudian DP-nya di bawah. Nah, selanjutnya perhatikan yang X lebih dari 0, Y lebih dari 0. X lebih dari 0 itu adalah sumbu Y. Mana? Nih, ini X lebih dari 0. Jadi sumbu Y ini adalah X lebih dari X sama dengan 0. Ini garis X sama dengan 0 kalau sumbu Y. Berarti karena dia kurang lebih dari, berarti yang kurang diarsir ke sana. Nah, karena dia negatif. Y-nya mana? Y-nya biasanya ini. Jadi dua arsiran ini di sumbu Y dan di sumbu X ini selalu biasanya kalau dia ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Bersih itu mana? Ini loh. Nah, di dalam sini inilah yang dinamakan DP. Ada namanya titik sudutnya, titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Daerah bersih atau pertidaksamaan linear. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Atau kalau di buku himpunan penyelesaian. Kalau di buku inilah daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah DP. Kalau di materi Bapak, daerah yang bersih itu adalah daerah yang penyelesaian. Nah, mana yang lebih mudah? Kalau Bapak kira yang lebih mudah adalah yang ini. Kenapa? Nanti karena kalau menentukan DP biasanya nanti kalau kita yang arsirannya yang berupa DP, dia akan kesulitan menentukan DP. Dia diarsir semua daerahnya itu berupa daerah hitam. Kira-kira seperti itu. Nah, jika ini dia daerahnya yang bersih, yang gampang. Pokoknya kalau bersih itu adalah DP. Maka kita nanti akan mencoba menyatukan yang ada di buku dengan yang di sini. Nah, kira-kira itu dulu dari Bapak. Terima kasih. Semoga membantu.
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.